Liko dan kawan-kawan sedang melakukan perjalanan ke Pulau Aeos. Mereka datang ke sana setelah menerima undangan khusus dari Prof. Riet untuk mengikuti Pokemon Unite Battle, sebuah kompetisi Pokemon yang sangat berbeda dari pertarungan biasa. Dalam Pokemon Unite Battle, 5 pasangan trainer dan Pokemon harus bekerja sama sebagai satu tim untuk mengumpulkan energi Aeos dan mencetak poin sebanyak mungkin ke gawang lawan. Kesempatan langka ini muncul setelah Provorus memberitahunya bahwa salah satu tim yang seharusnya tampil dalam pertandingan itu terpaksa mengundurkan diri hanya 3 hari sebelum acara dimulai. Tidak ingin kesempatan emas itu terlewatkan begitu saja, Propriet langsung mendaftarkan Racing Voltiker sebagai penggantinya. Sesampainya di Remote Stadium, suasana begitu meriah ya guys ya. Ribuan penonton memenuhi stadion dan sorak-sorai terdengar dari segala arah. Meskipun masih tergolong pendatang baru, Racing Voltiker harus menghadapi lawan yang sangat tangguh, yaitu Shining Ocean, tim populer yang sudah memiliki banyak pengalaman dan penggemar. Tantangan besar itu tentu saja membuat mereka gugup, tetapi juga semakin bersemangat untuk membuktikan kemampuan mereka. Ketika hitungan mundur berakhir, pertandingan Pokemon Unite Battle resmi dimulai. Kedua tim langsung berlari memasuki arena dan berpencar ke berbagai jalur. Tujuan pertama mereka adalah mengumpulkan energi Aeos dengan mengalahkan Pokemon liar yang tersebar di seluruh stadion. Racing Voltiker mulai dengan baik ya guys ya, berhasil mengalahkan beberapa Pokemon liar untuk mengumpulkan energi Aeos pertama mereka. Tak lama kemudian, Liko melihat peluang lain, dan segera menyuruh Miskrada menyerang Combi serta Vespiquen. Dengan gerakan lincah dan serangan akrobatik yang cepat, Miskrada berhasil mengalahkan Combi tanpa kesulitan dan mengumpulkan energi Aeos mereka. Namun saat hendak menyerang Vespiquen, tiba-tiba Serpents pemimpin Shining Ocean muncul dan menggunakan brutal swing, memaksa Muskrada menghindar sehingga rencananya terganggu. Pertarungan pun mulai manas ketika Clefable dari tim lawan ikut bergabung juga. Bentrokan pertama antara kedua tim akhirnya terjadi ya guys ya. Karena energi Aeos hanya diberikan pada Pokemon yang berikan lasit pada Pokemon liar, kedua tim langsung berusaha saling menghalangi. Liko merintahkan Miskrada menggunakan Flower Trick untuk merebut energi Aeos, tapi Serpents mengangkat perisainya dan blokir serangan tersebut dengan sempurna. Melihat Miskrada mulai terdesak, Prof. Riet segera memerintahkan Kapten Pikachu untuk membantu. Namun sebelum sempat mendekat, Zoroark datang menghadangnya. Pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya. Shadow Claw Zoroark dan Thunder Punch Kapten Pikachu terus beradu dalam pertarungan cepat yang membuat penonton terpukau. Sementara itu, Miskrada berhasil mendaratkan akrobatik yang kuat pada Serpents, namun Clefable langsung menggunakan Moonlight untuk memulihkan kondisi rekannya. Serpents yang kembali pulih segera membalas menggunakan Fury Cutter. Miskrada terpaksa melompat mundur untuk menghindari serangan tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan Clefable dan Serpents untuk mengklaim energi Aeos dari Pokemon liar yang telah dikalahkan tadi. Karena tujuan mereka sudah tercapai, Zoroark mulai mundur bersama rekan-rekannya. Namun Prof. Riet yang selalu memperhatikan situasi melihat sesuatu yang menarik. Zona gawang Shining Ocean ternyata sama sekali tidak dijaga. Dia langsung menyuruh Kapten Pikachu memanfaatkan peluang itu. Zoroark mencoba mengejar dan menghentikannya, tapi Kapten Pikachu sangat lincah berhasil melewatinya dan melesat menuju ke gawang. Dengan cepat, Kapten Pikachu masukkan energi Aeos dan mencetak poin pertama untuk Racing Voltiker. Keberhasilan itu membuat seluruh tim semakin bersemangat. Boruto pun mencoba mengikuti jejak Kapten Pikachu dengan menyuruh Sableye mencetak gol berikutnya. Sayangnya rencana itu tidak berjalan mulus ya guys ya. Vaporeon tiba-tiba muncul dan menggunakan Flip Turn. Serangan tersebut langsung menghit Sableye, membuatnya kalah, hilang seluruh energi Aeos yang telah dikumpulkan, dan respawn di markas. Di sisi lain, Shining Ocean mulai melakukan serangan balasan besar-besaran. Mereka bergerak menuju zona gawang Racing Voltiker yang saat itu dijaga oleh Quaquaval dan Skeledir. Demi memberikan pertunjukan spektakuler kepada para penonton, mereka memutuskan menggunakan kekuatan spesial mereka. Zoroark melepaskan Nightfall Dash, sementara Toxtricity menggunakan Venom Distortion. Quaquaval dan Skeledir tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan tersebut, dan langsung kalah keduanya, terpaksa kembali ke markas bersama Sableye. Ini menunjukkan betapa berpengalamannya tim Shining Ocean. Racing Voltiker dibuat takjub melihat kekuatan yang baru saja ditunjukkan lawan mereka. Prof. Riet kemudian menjelaskan bahwa serangan hebat itu disebut Unite Move. Jurus spesial hanya bisa digunakan setelah Pokemon mengumpulkan cukup banyak energi Aeos selama pertandingan berlangsung. Karena zona gawang Racing Voltiker kini tidak dijaga sama sekali, Shining Ocean segera memanfaatkan kesempatan itu. Mereka mencetak gol demi gol secara beruntun tanpa bisa dihentikan.
Dan dalam waktu singkat, tim idol tersebut berhasil balikan keadaan serta unggul dengan selisih poin yang sangat jauh. Meskipun tertinggal dan berada dalam posisi yang sulit, Rising Voltaker tidak mau menyerah. Mereka sadar bahwa pertandingan masih belum berakhir. Dengan semangat yang tetap menyala, mereka berjanji untuk bekerja sama lebih baik lagi, untuk mengumpulkan lebih banyak energi EOS dan membuka unit move mereka sendiri. Kini mereka harus menemukan cara untuk balikan keadaan dan mengejar ketertinggalan sebelum waktu pertandingan habis. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai lagi ya guys ya. Rising Voltaker tahu bahwa mereka sedang tertinggal cukup jauh, sehingga mereka tidak punya pilihan selain bermain lebih cerdas dan bekerja sama dengan lebih baik lagi. Selagi teman-temannya berusaha menahan pergerakan dan serangan dari tim Shining Ocean, Muskrada bergerak sendirian mengelilingi arena. Tujuannya sederhana, yaitu mengalahkan sebanyak mungkin Pokemon liar untuk mengumpulkan energi EOS yang dibutuhkan oleh tim. Di sisi lain, pemimpin Shining Ocean dengan cepat membaca situasi pertandingan. Dia menyadari bahwa Kapten Pikachu adalah pusat strategi sekaligus pemimpin lapangan bagi Rising Voltaker. Karena itulah dia segera memerintahkan seluruh anggota timnya untuk memusatkan perhatian pada Kapten Pikachu. Dalam sekejap, Kapten Pikachu menjadi sasaran utama. Pokemon-Pokemon lawan mulai mengepungnya dari berbagai arah, berusaha menghentikan setiap pergerakannya dan membuat Rising Voltaker kehilangan koordinasi. Namun saat situasi mulai terlihat berbahaya, Muskrada berhasil menyelesaikan tugasnya. Setelah mengalahkan sepasang Ludicolo dan beberapa Pokemon liar lainnya, Muskrada akhirnya mengumpulkan energi EOS yang cukup untuk membuka kekuatan spesialnya. Tanpa membuang-buang waktu, Muskrada langsung berlari ke medan pertempuran untuk membantu rekan-rekannya. Liko kemudian memerintahkan Muskrada melancarkan Unite Move Floral Flourish. Kekuatan serangan tersebut begitu besar hingga memaksa lawan mundur dan menghentikan tekanan yang sebelumnya mereka berikan kepada Kapten Pikachu. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Rising Voltaker. Mereka segera menyebar ke berbagai area untuk mengalahkan lebih banyak Pokemon liar dan mengumpulkan energi EOS tambahan. Untuk pertama kalinya sejak tertinggal jauh tadi, mereka mulai merasakan bahwa keberuntungan akhirnya berada di pihak mereka. Semangat tim yang sempat menurun perlahan kembali bangkit lagi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ya guys ya. Tiba-tiba terdengar pengumuman dari stadion bahwa pertandingan hanya tersisa 5 menit lagi. Mendengar hal itu, seluruh anggota Rising Voltaker langsung merasa tertekan. Waktu mereka untuk balikan keadaan semakin sedikit. Uruto yang mulai khawatir segera mengusulkan agar seluruh tim menggunakan Unite Move mereka sesegera mungkin untuk mengejar ketertinggalan. Baginya tidak ada waktu lagi untuk menahan kekuatan mereka. Namun di luar dugaan ya guys ya, Prof. Riot justru memerintahkan seluruh tim untuk bersabar. Prof. Riot menjelaskan bahwa Unite Move memang sangat kuat, tapi setelah digunakan, kekuatan tersebut membutuhkan waktu untuk terisi kembali. Mereka mungkin tidak akan memiliki kekuatan yang cukup ketika momen paling penting tiba nanti. Prof. Riot yakin ada peluang besar yang akan segera muncul, dan dia ingin seluruh tim siap memanfaatkannya. Sementara itu, Shining Ocean juga memperhatikan bahwa lawan mereka sengaja tidak menggunakan Unite Move. Sebagai tim yang berpengalaman, mereka langsung memahami apa yang sedang direncanakan oleh Rising Voltaker. Karena itu, mereka memutuskan untuk tidak mengambil resiko. Mereka terus menekan dan berusaha memperbesar selisih skor sebanyak mungkin agar kemenangan tetap berada di tangan mereka. Semakin banyak gol yang dicetak Shining Ocean, semakin besar pula tekanan yang dirasakan Rising Voltaker. Namun tepat saat harapan mulai menipis, sesuatu yang luar biasa akhirnya terjadi. Tiba-tiba langit di atas stadion bergetar dan seekor Pokemon legendari muncul di tengah arena. Pokemon itu tidak lain adalah Zapdos. Semua orang tahu bahwa kemunculan Zapdos adalah momen yang paling penting dalam Pokemon Unite Battle. Prof. Riot pun tersenyum karena inilah momen yang dia tunggu sejak tadi. Dia tahu bahwa Zapdos menyimpan energi EOS dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan Pokemon liar manapun di arena. Jika Rising Voltaker berhasil mengalahkannya, mereka akan mendapatkan peluang emas untuk membalikan keadaan. Tanpa ragu, Prof. Riot langsung merintahkan seluruh tim menyerbu Zapdos. Di saat yang bersamaan, pertandingan masuki fase final stretch karena waktu yang tersisa hanya 2 menit lagi. Dalam fase ini, semua gol yang dicetak akan bernilai 2 kali lipat. Artinya, satu kesempatan bisa mengubah seluruh hasil pertandingan. Melihat peluang itu, Shining Ocean juga segera bergerak menuju tengah arena. Kedua tim kini berkumpul di sekitar Zapdos untuk merebutkan Pokemon legendari tersebut. Menyadari bahwa ini adalah saat yang paling tepat, Prof. Riot akhirnya memberikan perintah yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang, yaitu menggunakan Unite Move. Kapten Pikachu langsung melesat ke depan dan melepaskan Thunderstorm.
Petir besar menghantam area sekitar dan memaksa Pokemon lawan menjauh. Sementara Pokemon Rising Voltaker lainnya mulai menyerang Zapdos dengan seluruh kekuatan mereka. Namun di tengah pertarungan sengit tersebut, mereka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Shining Ocean ternyata tidak terlalu fokus menyerang Zapdos. Sebaliknya, mereka lebih banyak menghalangi dan mengganggu pergerakan Rising Voltaker. Mereka nampaknya ingin mempertahankan keunggulan poin mereka sambil menunggu kesempatan mencuri last hit dari Zapdos. Kuruto yang menyadari hal itu, dia pun menyuruh Sableye bersembunyi di rumputan dekat arena. Meskipun teman-temannya tidak memahami alasannya, Sableye tetap mengikuti instruksi tersebut. Ketika kondisi Zapdos mulai melemah dan Rising Voltaker bersiap memberikan serangan terakhir, Serpent tiba-tiba muncul dari belakang Zapdos. Rupanya sejak awal dia bersembunyi dan menunggu momen yang tepat. Tanpa membuang-buang waktu, Serpent langsung menggunakan Unite Move-nya. Tujuannya sangat jelas ya guys ya, yaitu mencuri last hit dan merebut seluruh energi Aeos Zapdos. Namun sebelum serangan itu menghit sasaran, Sableye muncul dari persembunyiannya, menggunakan Chaos Glower untuk menghentikan Serpent. Jadi bukannya menyerang Zapdos, Serpent malah panik dan berlari kembali menuju markasnya sendiri. Di saat itulah yang lainnya menyadari bahwa Kuruto ternyata sudah menebak langkah lawan selanjutnya. Tanpa membuang kesempatan emas tersebut, seluruh tim segera kembali fokus pada Zapdos. Mereka menghujani Pokemon legendary itu dengan rentetan serangan tanpa henti, hingga akhirnya Zapdos pun tumbang. Energi Aeos dalam jumlah besar langsung menjadi milik Rising Voltaker. Setelah itu mereka langsung berlari menuju zona gawang lawan. Shining Ocean berusaha menghentikan mereka, tapi Rising Voltaker berhasil menahan para Pokemon lawan cukup lama untuk mencapai tujuan mereka. Kapten Pikachu, Sableye, Quaquaval, dan Muskrada secara berurutan berhasil mencetak gol dalam waktu yang singkat, hingga skor kedua tim menjadi imbang lagi. Saat Skeledir hampir mencetak gol berikutnya, Toxtricity tiba-tiba menyerang dengan Overdrive. Serangan itu membuat Skeledir kehilangan bola energi Aeos yang sedang dibawanya tadi. Zoroark dengan cepat merebut bola tersebut. Namun keberhasilannya tidak berlangsung lama, karena Kapten Pikachu segera memukul bola itu hingga terlepas dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Hanya sisa beberapa detik sebelum pertandingan itu berakhir, Kapten Pikachu berhasil mencetak 1 gol tambahan. Gol terakhir itu membuat seluruh penonton, bahkan kedua tim yang bertanding ikut tercengang. Tim pendatang baru Rising Voltaker berhasil mengalahkan tim idola yang jauh lebih berpengalaman, yaitu Shining Ocean. Rising Voltaker pun merayakan kemenangan mereka dengan penuh kegembiraan. Sementara itu, Shining Ocean menerima kekalahan tersebut dengan sikap sportif dan berjanji akan berlatih lebih keras agar tidak mengalami kekalahan yang sama di masa depan nanti. Sebagai penutup, Rising Voltaker masuki lapangan bersama Pokemon mereka yang memakai Halloween spesial untuk merayakan kemenangan tersebut. Rico dan kawan-kawan benar-benar menikmati pengalaman pertama mereka mengikuti Pokemon Unite Battle dan berhasil menutupnya dengan kemenangan yang luar biasa.